دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وجدائها والآل وصحبه وسلم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من النية واجعل علانيتي صالحة. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan yang mungkin Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya, kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kesabaran, keistiqomahan. Saya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan, baik sipil khusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu atau Pak Lurah dan juga segenap staf jajarannya. Kita doakan juga semoga beliau-beliau semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau semuanya menjadikan sebab desa ini, tempat ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada keluarga besar daripada kedua mempelai yang sudah melangsungkan akad nikah, yaitu Ukhti Naina dan juga Akhina Ferry. Semoga dengan adanya acara tasyakuran binikmah walimatul arus ini, semoga rumah tangga beliau diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan rizki yang halal penuh dengan berkah, keturunan anak-anak yang soleh dan solehah yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang bagaimana kiat, tips, cara untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Al-Fakir ingin bahas dua poin penting sebelum kita memasuki bagaimana cara mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama yang harus diperhatikan bagi siapapun kita yang saat ini punya anak yang nanti akan mengadakan acara pernikahan, itu hendaknya paling tidak itu acaranya seperti ini. Jangan mengadakan acara yang baik disertai dengan cara-cara yang tidak baik. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah pernah mengatakan orang yang punya niat baik tapi caranya tidak baik itu seperti orang yang mencuci baju najis pakai air kencing. Najisnya tidak hilang, malah makin banyak. Orang punya niat mengadakan acara tasyakuran walimatul arus seperti ini, niatnya baik tapi caranya melanggar aturan Allah. Diundanglah seorang perempuan yang buka aurat, joget sana, joget sini, goyang sana, goyang sini. Nah, di saat orang punya niat baik tapi caranya tidak baik, ini akan menjadi sebab murkanya Allah. Bahkan Al-Fakir, Pak Bu, saya pernah duduk sama beberapa Pak Lebih, biasa nikahin orang gitu, sama beberapa RT RW waktu itu.
kita ngobrol santai seperti ini. Pak B, kira-kira ada riset enggak? Ada pembuktiannya enggak? Kenapa di tempat ini kok banyak orang yang bercerai? Ini camkan bagi bapak ibu yang punya anak yang belum nikah ini. Oh ada Beb. Lo risetnya dari mana? Saya Pak Lebay Beb. Saya sering menikahkan orang dan saya sedikit banyaknya tahu acara-acara tersebut. Banyaknya cerai ini Beb yang saya perhatikan. Karena biasanya orang yang ngadakan acara tasyakuran binikmah ini itu caranya nggak baik. Itu tadi nyewa panggung yang besar, dipanggil perempuan yang buka aurat, joget sana joget sini. Itu MC-nya berbicara ini rumah tangganya sakinah wa warahmah, nggak bakal dikasih sama Allah. Kenapa? Karena yang ngasih sakinah ketenangan Allah, yang ngasih mawaddah cinta Allah, rahmah kasih Allah. Di saat kita melanggar aturan Allah, gimana Allah akan beri itu semuanya? Sehingga ingat, siapapun yang nanti akan menikah anaknya, jangan mengundang murkanya Allah dengan cara-cara yang melanggar aturan syariat. Niat saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan cara yang syariat. Kayak gini ada maulid, ada marhabanan, ada nasihat tentang masalah pernikahan. Ini yang harusnya dimaksimalkan. Khususnya perangkat desanya juga harus perhatian. Larang buat aturan, tidak boleh orang mengadakan acara itu yang acara itu melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena kalau sudah Allah murka, yang karena bukan satu rumah, yang karena bukan satu orang, tapi bisa banyak orang yang kena nanti. Bahkan kalau ada RT, RW atau lurah, kubu bahasanya, tahu ada acara yang nggak baik, semua dosa orang yang hadir ngalir kepada RT-nya, RW-nya, lurahnya, sama kubunya semuanya. Kalau bahasanya yang masuk neraka pertama kali, ya nanti RT-nya dulu sebelum ngadain acara. RT lah. RW-nya dulu, lurahnya dulu, kubunya dulu nanti masuk neraka sebelum yang lainnya. Tapi alhamdulillah di tempatnya acaranya baik, RT RW-nya nggak perhatian masalah syariat, kulurahnya. Ini yang Nabi sabdakan dalam kitab Nasihatul Diniyah. Al-Habib Al-Haddad menjelaskan, menukil dari hadis Nabi, satu hari seorang pemimpin yang adil itu lebih baik daripada dia beribadah 60 tahun. RT ngontrol warganya, ingatin sholat, yang perempuan nutup aurat diingatkan, melakukan tugasnya dengan baik, dengan adil, penuh tanggung jawab, rasa takut sama Allah. Kata Nabi, pahalanya itu lebih afdol daripada mereka beribadah 60 tahun namanya. Satu hari seorang RT yang adil. Gimana kalau seminggu? Gimana kalau 10 hari? Gimana kalau sebulan? Banyak pahalanya. Malah Pak Bu saya dulu cita-citanya menjadi RT aja. Udah jadi ustaz capek, ceramah sana, ceramah sini. Jadi RT adil. Saya perhatikan contoh, saya nih Pak RT nih, saya megang ada 100 kakak. Itu saya naik sepeda aja bolak-balik paling cuma 1 jam 2 jam. Dikasih pahala oleh Allah 60 tahun, bayangkan. Ibadah 10 hari saya kayak gitu diberi oleh Allah pahala 600 tahun ibadah. Nabi pernah cerita Bani Israel yang usianya 500 tahun kalah sama saya cuma jadi RT 10 hari. Coba ya. Kalau gitu enak nggak jadi RT? Enak nggak? Coba muter-muter pastikan sholat, yang perempuan yang membuka aurat diingetin, dan hal lainnya ngadu ayam, main gaplek, minum keras, tinggal kita ingetin, sehari 60 tahun pahalanya. Alhamdulillah. Tapi kalau RT-nya nggak peduli, nggak perhati, nggak tanggung jawab, nerakanya lebih dalam daripada orang yang maksa di kampungnya. Jadi imbang. Nah, sehingga itu yang pertama yang bikin Al-Fakir ingatkan. Jadi sekali lagi, tolong ingat Bapak Ibu yang punya anak, nanti ada acara walimatul arus seperti ini, ingat kaidahnya, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sekarang ini banyak orang waktunya nikah tapi nggak nikah-nikah? Ini riset Pak Bu ya. Ada anak umurnya sudah umur nikah, tapi ternyata nggak nikah-nikah. Setelah dicari tahu Pak Bu, ternyata penyebabnya orang tuanya suka menahan-nahan. Sampai Nabi berdoa, Allahumma syuk man syaqqa ala ummati, Allahumma syuk man syaqqa ala ummati. Ya Allah, persulitlah urusan orang yang mempersulit urusan orang lain. Termasuk siapa? Orang tua yang mempersulit urusan anaknya dalam pernikahan. Ini pernah Pak Bu ada cerita nyata ini. Ada orang tua kaya Bu, kaya, punya anak banyak, tapi anaknya sampai detik ini belum ada yang nikah. Kenapa? Orang tuanya terlalu pilih-pilih.
Sampai anaknya bingung, akhirnya sudah pasang, udah mau nikah anda gitu. Ingat wahai bapak ibu, kewajiban mencari calon pasangan untuk anak bapak itu kewajiban bapak ibu semuanya. Sehingga bapak ibu jangan nyarain ke anak, nak cari sendiri, nak cari di Facebook sana, nyari jodoh kayak nyari gorengan dah. Orang tua sekarang ini dalam hadir acara pernikahan, lihat nih mana nih jomblo-jomblo nih buat anak saya nih yang jomblowati, cari. Tapi sebaik-baiknya calon untuk anak kita kata Nabi yang agamanya paling baik. Sehingga bapak ibu cari siapa itu agamanya baik, nanti nikahkan dengan anak perempuan bapak ibu, atau nikahkan dengan anak laki-laki bapak ibu. Karena itu kewajiban bapak ibu. Sekarang nih Pak Bu, kenapa banyak kasus perceraian? Termasuk itu orang tua tidak ikut andil dalam mencarikan calon yang baik untuk anaknya, atau orang tua kadang-kadang membiarkan anaknya mencari sendiri. Padahal itu kewajiban orang tua. Ustaz tadi katanya cari agamanya baik. Apa kriteria orang agamanya baik? Minimal Pak Bu ada 4. Ada 4 kriteria orang dinamakan agamanya baik. 1, laki-laki ini ya. 1, yang dia ini istiqomah sholat, menjaga sholatnya, apalagi sholatnya bisa di masjid, di musola, istiqomah berjamaah. Itu yang pertama, agama baik dari sholatnya. Kedua, hadir majelis taklim. Kalau dia sudah istiqomah sering hadir majelis taklim Pak Bu, insya Allah dia agamanya baik. Yang ketiga, baktinya sama orang tuanya. Kalau dia sama orang tuanya aja baik, apalagi nanti sama anak perempuan kita. Keempat, akhlaknya dengan warga sekitar. Kita bisa cek itu. Keempat-empatnya ini Pak Bu, kita bisa ngecek secara langsung. Itu yang nanti jadi tolak ukur agamanya baik atau tidaknya. Tapi kalau bapak ibu mencari untuk anak perempuan, bapak ibu asalan cari yang kaya, yang ganteng, yang putih, yang punya pekerjaan, tapi dia agamanya nggak baik, maka hati-hati, suatu saat nanti anak perempuan bapak ibu akan dikembalikan sama dia. Karena orang tua sekarang nih Pak Bu, kadang yang dicari itu bukan agamanya baik, pekerjaannya apa, kan gitu kan biasa ditanya, pekerjaannya apa, gajinya berapa. Sehingga di saat agamanya tidak perhatikan dengan kekayaannya, akhirnya suatu saat akan jatuh, akan ada problem karena tidak punya agama yang baik. Akhirnya sedikit-sedikit main tangan sama anak perempuan kita, dikit-dikit akhirnya main yang tidak baik dengan anak perempuan kita. Sehingga cari agamanya baik. Nabi sudah ingatkan, fatfar bidadidin taribat yadak, cari agamanya baik, maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Ini Nabi Pak Bu yang memerintahkan cari agama yang baik. Kedua, doa Nabi, kamu akan jadi orang yang beruntung. Maka tolong bagi orang tua, carilah untuk anak kita agamanya baik. Dan agama baik itu paling tidak dengan 4 hal tadi, agar bagaimana anak kita rumah tangga yang sakinah wadah rahmah dengan mencarikan calon pasangan yang baik untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita yang saat ini belum menikah dijaga kemuliaannya oleh Allah, dan kalau sudah waktunya menikah dipilihkan oleh Allah seorang suami yang soleh atau istri yang soleha, sehingga menjadi wasilah rumah tangganya sakinah wadah rahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi Pak Bu, terkadang orang tuanya sudah mengizinkan, cuma masih tetap belum nikah-nikah nih. Sudah kasih izin padahal. Nah ini biasanya ada 2 sebab. 1, si anak banyak pilih-pilih biasanya. Mau cari yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang ini, yang itu. Tapi dia nggak pernah ngaca dirinya sendiri. Mukanya pas-pasan, agamanya juga pas-pasan, mintanya yang istimewa. Berarti nggak boleh Ustaz minta kasih, boleh, tapi ya pantaskan dulu. Namanya pilih-pilih lah, cari agamanya baik, kamu akan jadi orang beruntung. Yang kedua, karena banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Saya mau nikah sama seorang anak perempuan, ini saya aja rumahnya ngontrak, nanti uang saya dibagi 2 sama istri saya, nanti belum ini belum itu. Para jomblo, itu calon istri Anda itu rezekinya sudah diatur oleh Allah dari 4 bulan di kandungan ibunya. Kan sudah dijelaskan oleh Nabi dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah di hadis keempat. Bikat birizki wa ajalihi wa amali sakinah sa'idah, sudah jelas. Rezekinya berapa sudah ditentukan oleh Allah. Amalnya bagaimana, meninggalnya di mana, akhir hidupnya seperti apa, sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sampai berfirman, in yakunul fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim.
Kalau kalian nikah niat karena Allah, ibadah, menjauhkan daripada yang haram, penglihatan yang haram, melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, Allah janjikan yugnihimullah, Allah yang akan mengayakannya. Dengan apa? Min fadli, dengan caranya Allah. Ditakit, Allah wasiun alim, Allah maha luas dan maha mengetahui, sehingga nggak usah khawatir Pak Bu. Malah dengan menikah rezekinya makin lancar kata Allah. Contoh nih, saya pengen beli HP ini ya. Contoh saya pengen beli HP. Anggap saja HP saya harganya 16 juta contohnya. Kemudian setelah itu saya punya uang cuma 8 juta. Kan nggak bisa beli. Tapi di saat saya punya istri punya uang 8 juta, terkumpul 16 juta. Digabung kira-kira bisa beli atau enggak? Bisa beli karena digabung. Sehingga rezeki itu kayak gitu Pak Bu. Bagi para jomblo nih, gak usah takut. Yang penting kita sudah persiapkan kewajiban saya sebagai suami apa. Kemudian nanti kalau menyikapi perbedaan bagaimana. Kalau orang tua atau mertua ikut campur bagaimana. Istiqomah nanti belajar ilmu agama. Setelah itu bismillah. Rezeki Allah yang ngatur. Kalau rezeki atas dasar kerjanya kita, uli paling kaya Pak Bu. Karena rezeki sudah Allah atur, bukan daripada pekerjaan kita. Yang penting kita tetap wajib berusaha dan berikhtiar. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menggapai rumah tangga yang sakinah wa warahmah itu tentu ada caranya. Tidak semudah dari apa yang kita pikirkan, tapi kalau kita mau berusaha belajar, semuanya akan jadi mudah. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu nih. Yang nikah ada enggak nih? Teina, mana Teina? Mana? Oh ada. Kang Ferry mana? Oh ada. Bagus. Karena saya pernah ngisi acara nikahan Mbak Bu, yang nikah dayat. Ada nggak ada? Nggak ada. Itu waktu itu saya masih ingat hujan-hujan loh. Saya bela-bela pakai motor biar cepat. Saya ngisi sampai selesai saya baru ingat. Yang nikah mana nih, Beb? Dari Habib assalamualaikum sampai sekarang nih Beb, yang nikah di kamar nggak keluar katanya. Terus buat apa saya ngisi acara diundang ini? Alhamdulillah. Laki-laki paling jahat Pak Bu, perempuan paling jelek, nikah dia pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Cuma caranya bagaimana? Nah, pada malam hari ini kita bahas ada 3 cara untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Yang pertama, kalau ingin rumah tangga kita sakinah wa warahmah, fokus menjalankan kewajiban masing-masing. Fokus. Saya suami kewajibannya apa? Saya kerjakan. Istri kewajibannya apa? Kerjakan. Tidak usah menuntut hak, laksanakan yang wajib. Hak nanti Allah akan menentukan semuanya. Yang kedua, tidak ada tuntut-menuntut dalam rumah tangga, tapi yang ada saling mengisi kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau menuntut, bisa Anda menikah, silakan tuntut. Tapi kalau sudah menikah, tidak ada tuntut-menuntut. Yang ketiga adalah belajar ilmu agama. Kalau dalam pernikahan pasti ada problem, ada masalahnya, kuncinya belajar ilmu agama. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah fokus menjalankan kewajiban. Kenapa saya bilang fokus? Terkadang ada orang berumah tangga saling tuntut menuntut, haknya diutamakan, kewajibannya tidak dikerjakan. Kalau semua para suami fokus menjalankan kewajiban, istri fokus menjalankan kewajiban, semuanya jadi baik Pak. Suami jalankan kewajibannya apa, istri kewajibannya apa, semuanya jadi baik. Hari ini banyaknya pertengkaran suami istri, kenapa? Saling tuntut menuntut masalah hak. Suami minta haknya, istri minta haknya, akhirnya tuntutan, ribut akhirnya. Tapi terkadang para suami juga nggak tahu kewajibannya apa, ini jadi problem juga ini. Istri juga nggak tahu kewajibannya apa, sehingga pada malam ini kita bahas sedikit kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa. Suami ini kewajibannya mencari nafkah. Maka kalau ada seorang suami tidak mau bekerja, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kewajiban. Maka tidak ada istilah seorang suami ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa tidak kerja?" Belum ada pekerjaannya. Anda jangan di rumah. Udah gitu ngebul lagi di rumahnya. Ngabisin teh sama gula, ngabisin kopi lagi, ngebul pakai uang istrinya lagi ya. Kerja, keluar rumah, jangan diam di rumah. Baru kalau sudah motoran nggak dapat baru pulang. Ini udah pagi sampai malam. Ngebul. Malu sama Nabi.
Hidup. Kita ambil contoh Pak, menantu Nabi Imam Ali bin Abi Thalib. Di saat pulang ke rumah mendapati istrinya belum makan, keluar lagi, nggak jadi ke rumah, cari kerja. Sampai akhirnya Imam Ali bertemu dengan satu orang yang sedang panen buah kurma, bilang, wahai pemilik buah kurma, kalau kamu mau biarkan saya bekerja di tempat kamu ini menurunkan kurma, nanti kamu kasih saya gaji dari kurma tersebut. Oh, baik, silakan jadi kuli Pak Bu, menantunya Nabi. Halal tapi. Nah sekarang ada seorang suami nggak ingin kerja, belum dapat fashionnya katanya, pekerja belum cocok dengan apa yang saya inginkan. Kerja itu para suami yang penting itu halal, tidak harus cocok dengan kita, tidak harus gede, yang penting kita punya kewajiban dikerjakan. Kewajibannya apa? Ngasih nafkahnya. Satu, ya, yang wajib ini memberi makan setiap hari, pagi, siang, sorenya diberi makan. Kedua, memberikan tempat tinggal. Kata para ulama, kalau panas tidak kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Mau itu rumah tinggal, rumah kontrak, pokoknya rumah. Yang ketiga, dua pakaian yang dipakai untuk menutup auratnya. Kenapa dua? Yang satu dipakai, yang satunya nanti kotor bisa dicuci. Dua. Keempat adalah untuk mandinya dia. Sebagian ulama mengatakan untuk dandan. Dah, ini fokus yang 5 ini. Adapun uang jajan itu mah bonus. Yang penting Anda para suami kerja keluar. Jangan cuma diam di rumah dengan alasan belum dapat pekerjaan. Keluar, cari pekerjaan. Nah, kalau ini biasanya pekerjaan ini sudah umum, para suami sudah tahu. Bahkan kalau baru nikah biasanya Pak Lebay selalu memberitahu sigo taklif, saya Fulan bin Fulan, kalau selama 4 bulan tidak ngasih nafkah kepada istri saya akan jatuh talak. Ini sudah jelas. Cuma ada satu kewajiban suami yang sering dilupakan, dan ini yang paling fatal padahal. Apa itu? Memberi pendidikan agama yang baik sama istri. Makanya kalau ada seorang istri nggak sholat, nanti di samping dia sholat, dia nyeret suaminya ke neraka bareng-bareng lewat pintu. Istri tidak diingatkan masalah sholat. Ada lagi istri masuk neraka gara-gara saling membuka auratnya, nanti suaminya diseret ke neraka gara-gara istrinya tidak pernah diingatkan di saat membuka auratnya. Maka wajib memberikan pendidikan agama. Maka Anda para suami, kalau Anda tidak bisa mendidiknya dengan baik, artinya tidak pernah mondok, tidak pernah belajar ilmu agama, ya bawa istri Anda ke majelis taklim. Ini saya pernah ketemu Pak, saya ngisi acara Walimatul Arus, nggak lama istri Anda telepon WhatsApp, Beb, saya minta maaf, saya minggu kemarin habis ngisi acara nikahan. Oh iya, kenapa? Suami saya Beb sebelum menikah padahal sudah diingatkan sama orang tua saya, nanti ya saya punya anak perempuan ini sudah istiqomah hadir majelis taklim, tolong dibantu. Ternyata Beb setelah menikah saya nggak boleh hadir majelis taklim, dan suaminya nggak pernah ngasih pendidikan agama. Maka Anda para suami, kalau melarang istri Anda tidak hadir majelis taklim tidak apa-apa, tapi Anda beri pendidikan agama dia, ajari dia fikih sholatnya, fikih toharohnya, fikih najasahnya, ajari masalah haid khususnya. Nanti kalau dia haid, sucinya kapan, apa tanda-tandanya suci haidnya, nanti bagaimana kalau istihadah. Ini suami sudah nggak mondok, nggak belajar ilmu agama, nggak membawa istrinya ke majelis taklim, ilmu haid nggak paham, padahal haid hampir setiap saat istri akan mengalami. Nanti kalau haid istrinya tanya, bang ini haid apa bukan ya, kok darahnya kok merahnya bercampur, keder suaminya apa ya. Maka beri pendidikan agama yang baik. Ada namanya dayus yang Nabi pernah ingatkan. Siapa dayus? Suami yang tidak peduli kepada kejelekan istrinya. Maaf, ada seorang istri kalau ke majelis taklim ini untuk aurat, Bu, ibu-ibu untuk aurat. Tapi kalau sudah nyapu ngepel depan rumah, kerudungnya hilang, nggak pakai kerudung, karena cuma pakai dasarnya juga lengan pendek lagi. Itu suaminya membiarkan, nanti reunian sama suaminya di neraka nanti itu namanya dayus, kata Nabi. Siapa itu dayus? Man la yaghor li ahli, suami yang tidak peduli kepada kejelekan istrinya. Istri yang nggak sholat, suka ngomongin orang di warung sayur, suka membuka auratnya, tidak diingatkan, nanti bareng-bareng suami istri itu kenakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya dayus. Tidak bakal masuk surga, kata Nabi, suami yang membiarkan kejelekan istrinya. Lalu bagaimana Ustaz? Ingatkan. Sampai kapan Ustaz? Sudah diingat tidak bisa? Sampai Anda meninggal dunia atau istri Anda meninggal dunia. Artinya selama berumah tangga wajib diingatkan.
Kalau nggak bisa, cari orang ketiga yang dia segani untuk mengingatkannya sambil kita berdoa agar pasangan hidup kita diberikan hidayah taufik oleh Allah. Ya, kedayus nggak bakal masuk surga. Bahkan sebagian ulama mengatakan diharamkan oleh Allah mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dalam jarak 500 tahun perjalanan. Sangat bencinya Allah kepada suami yang modelnya dayus kayak gini, diharamkan oleh Allah mencium bau surga, apalagi masuk. Kemudian yang kedua, istri kewajibannya Pak cuma satu, abah taat sama suami selama tidak menyuruh yang haram. Bahkan dalam kitab Uqudul Jan fi Bayan Wiki Zawjain karangan Imam Nawawi Al-Badani Al-Jawi dijelaskan bahwasanya di saat Nabi Muhammad SAW didatangi sahabatnya namanya Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini baru pulang dari negeri Syam, pulang ke rumah. Di saat dirinya Syam melihat para orang-orang di sana menyembah kepada para pendetanya. Akhirnya sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, demi Allah Nabi Muhammad lebih pantas saya sujud daripada mereka. Pulang Pak Bu ke Madinah, sahabat Mu'ad bin Jabal pengen sujud sama Nabi, ditahan. Mu'ad, ada apa? Kamu sujud kepada aku? Wahai Rasulullah, saya baru pulang dari negeri Syam. Saya lihat orang-orang di Syam itu sujud kepada para pendetanya, dan kami wahai Rasulullah lebih pantas sujud kepadamu. Kata Nabi, demi Allah wahai Mu'ad, kalau Allah izinkan saya seorang boleh sujud kepada orang yang lainnya, aku perintahkan para istri sujud dengan suaminya. Saking apa? Saking besarnya makom derajatnya seorang suami di hadapan istri. Hadis ini Pak Bu, kalau semua istri tahu, paham, tidak ada istri yang berani ngelawan sama suaminya. Gak ada seorang istri berani debat sama suaminya, tapi seorang istri akan berusaha melakukan yang terbaik di hadapan suaminya. Sampai dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Profesor Dr. Abuya Asyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki tentang rumah tangga juga. Kebetulan kitab itu kita kaji di Masjid Al-Wasilah setiap malam Kamis kedua. Itu dijelaskan Pak Bu di sana. Apa yang dijelaskan? Wahai para istri, kalau suamimu datang ke rumah, kamu sedang ngaji, berhenti. Kamu sedang zikir, berhenti. Sholat sunnah, batalkan. Sambut suamimu, urus suamimu, karena ngurus suami lebih afdal daripada itu semuanya. Lagi zikir, berhenti. Baca Quran, berhenti. Sholat sunnah, batalkan, tidak apa-apa, kecuali sholat fardu. Untuk ngurus suami ini enggak. Suaminya datang nggak dihawil, nggak diajak ngobrol, nggak disapa, sibuk main HP, bilang lagi cari diskonan di media sosial. Akhirnya suaminya hobinya nongkrongnya di pos kampling. Ditanya kenapa nggak di rumah? Ngapain di rumah? Saya sibuk main HP. Makanya cobalah ibu-ibu evaluasi, kenapa suami saya suka di pos kampling. Coba dievaluasi lah. Jangan-jangan kalau suami datang nggak pernah disambut, nggak pernah dipersilakan masuk, datang nggak langsung dipersilakan duduk, tidak ditawari teh atau kopinya, kemudian tidak diajak ngobrol, wajar lah suaminya hobinya di pos kampling. Makanya Anda para istri, pandang suami sebagai pintu surga dan pintu neraka. Artinya Anda para istri makin baik, makin taat kepada suami, pintu surga Allah makin terbuka lebar. Tapi Anda makin berani ngelawan sama suami, pintu neraka Allah makin terbuka lebar. Maka jangan sampai Anda bisa memuliakan ustadz, kiai, ulama, punyai, ustadzah, sama suami tidak bisa. Anda para perempuan sebelum menikah itu yang saya harus lebih mengutamakan berbuat baik kepadanya. Lalu Nabi mengatakan ummuka, ibumu, ummuka, ibumu, ummuka, ibumu, kemudian yang keempat baru abuka, ayahmu. Orang tua itu nomor satu. Tapi setelah ada seorang laki-laki mengatakan qabiltu tazwijah wa nikaha bil mahril madkur, maka dari saat itu Anda para perempuan sudah menjadi sah istri seorang laki-laki. Di saat itu juga agama meletakkan suami posisinya paling tinggi nomor satu, orang tua posisinya nomor dua. Sehingga kalau ada seorang istri diperintah oleh orang tuanya juga diperintah oleh suami, maka suami yang harus lebih diutamakan. Sampai dalam kitab Uqudul Jan juga dijelaskan, ada seorang suami bilang sama istrinya, "Dek, jangan keluar rumah ya, tunggu sampai saya datang." "Ya bang." "Berapa?"
Dulu belum ada HP, Pak. Gak lama datang laki-laki, perempuan, ayahmu ini sakit keras. Oh iya, terima kasih. Karena nggak dikasih izin sama suaminya keluar untuk sama orang tuanya pun dia nggak mau keluar. Gak lama datang lagi, perempuan, ayah kamu sakaratul maut, mau meninggal dunia. Iya, terima kasih. Gak lama datang lagi yang ketiga, perempuan, ayah kamu sudah meninggal, mau dikubur, mau ngeliat nggak untuk yang terakhir kalinya? Iya, terima kasih. Gak lama suaminya datang, lihat istrinya nangis-nangis, ditanya kenapa kamu menangis? Wahai suamiku, tadi datang orang pertama bilang ayah saya sakit keras, saya tidak keluar. Datang lagi yang kedua memberitahu orang tua saya sudah sakaratul maut, saya tidak keluar. Yang ketiga ngasih tahu lagi bahwasanya ayah saya meninggal dunia, mau dikubur, mau lihat nggak untuk yang terakhir kalinya? Saya tidak keluar. Suaminya tanya kenapa kamu nggak keluar? Iya, karena kamu meminta aku tidak keluar sampai kamu datang. Akhirnya sama suaminya bawa pulang, langsung dibawa pulang. Sampai di rumah orang tuanya ternyata bapaknya sudah dikubur. Sampai di kuburannya cuma bisa berdoa, sholat gaib di sana, kemudian setelah itu pulang. Coba Pak, apa yang didapat? Seorang perempuan yang taat sama suaminya, sampai masalah seperti itu dia nggak berani keluar. Di malam hari ini istri bermimpi mendengarkan hatif, suara tanpa adanya wujud, mengatakan, wahai perempuan, karena keberkahan kamu taat dengan suamimu tidak mau keluar, semua dosa ayahmu aku ampuni karena Allah. Masya Allah. Ini kehebatan taatnya seorang istri terhadap suami. Tapi ingat wahai para suami, sebaik-baik suami yang mengajari istrinya makin dekat dengan orang tuanya, bukan orang tuamu. Wahai para istri, sebaik-baik istri yang mengajari suaminya untuk makin dekat dengan orang tuanya. Artinya jangan dipersulit. Anda para suami jangan mempersulit. Wah istriku, kalau sudah urusan sama orang tuamu, kamu tidak usah repot, tinggal langsung berangkat saja. Itu suami yang paling baik. Terkadang ada Pak, seorang suami ini yang mencekal, mengekang, kamu pokoknya gak boleh keluar rumah walaupun itu ke rumah orang tuamu. Ingat, di saat menikah aku adalah nomor 1 dalam masalah agama, orang kamu nomor 2. Kita jawab iya, tapi kamu bahlul jadi suami. Istri kamu ini biar makin dekat sama orang tuanya, biar berbakti. Buahnya apa? Kepada kamu. Ini ada kisah nyata Bapak. Jadi ada kisah seorang suami punya istri yang tidak baik sama orang tuanya. Sama orang tuanya nggak baik, tapi istri sih cerdas. Suaminya ini cerdas. Akhirnya apa? Dia nggak marahin istrinya, tapi dia makin baik dengan orang tuanya istri. Sama mertua. Istri ngelihat suaminya makin baik sama orang tuanya, terpaku, terdiam. Akhirnya dia mulai baik dengan orang tuanya suami. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga Anda para istri, kita kembali lagi, taatlah kepada suami, itu nomor 1. Jadi kalau suami bilang A, selalukan yang haram, Anda wajib mengutamakannya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan rumah tangga sakinah wa warahmah, tidak boleh tuntut-menuntut. Artinya kekurangan istrimu, caramu untuk menyempurnakannya. Kekurangan suamimu, caramu menyempurnakan kekurangannya indah. Kalau dalam rumah tangga tidak ada menuntut, tapi saling mengisi kekurangan. Caranya bagaimana? Wahai para suami, pandanglah istrimu sebagai perempuan biasa yang punya kekurangan. Wahai para istri, pandanglah suamimu laki-laki biasa yang punya kekurangan. Hadirnya kamu dalam hidup para suami untuk menyempurnakannya. Hadirnya Anda para istri untuk menyempurnakannya. Indah, selesai. Contoh, ada suami kalau sholat subuh itu jam 7 terus. Gak pernah setengah 5 jam 7 terus. Sholat duhanya pakai kunut ya. Anda sebagai seorang istri hadir menyempurnakannya. Sehingga mau tidur di malam hari bilang, Bah, yuk, siapa yang bisa bangun pertama kali boleh nyiram yang telat. Siap. Oh, suami biasanya kalau ditantangin makin jadi siap. Ternyata tidur, istrinya setengah 5 udah bangun. Dengar adzan Allahu Akbar, Allah, bangun suaminya. Si tidur aja. Istri yang cerdas, dia nggak bangunin langsung nyiram suaminya, ditenggor-tenggor suaminya. Pura-pura bangunin. Ya Allah, nggak bangun-bangun lagi. Kencang dikit, dia bangun dia. Kaget. Istrinya pura-pura tidur.
Alhamdulillah, sesudah ada istri saya belum bangun diambil ember sama suaminya, yang disiram ke istrinya. Astagfirullah. Kepret. Akhirnya pas suaminya seneng, ore kamu kalah, iya bang, maaf bang, saya kalah. Akhirnya besok-besoknya suaminya rajin Salat. sholat. Jangan tuntut menuntut. Coba anda para istri dapetin suami tidurnya jam 7, coba dimarahin. Bang, dikira rajin sebelum nikah, ternyata sholat subuh jam 7 asar ya. Makin jadi nanti akhirnya itu suami. Jangan saling tuntut menuntut, tapi yang ada saling mengisi kekurangan. Contoh, seorang istri nih biasanya kalau baru nikah pengen nyenengin suami, pakai apa? Biasanya masak. Pengen nyenengin suami, masak. Tapi subhanallah ini istri nggak bisa masak. Cuma karena pengen nyenengin suami, akhirnya dia nanya Google Map. Google Map apa? Tanya sama Google. Ditulis akhirnya. Baik. Google Map ya. Ada banding masuk. Tanya sama Google. Gimana? Sayur asam paling enak dunia akhirat semuanya. Keluar itu, dicari di pasar, beli, dimasak. Habis sholat subuh, selesai ngopi-ngopi nyantai-nyantai suami mau berangkat kerja, bilang bang, apunten nih ada sayur asam. Sayur asam. Di saat dicoba sama suami, tiba-tiba suami mukanya berubah. Kemudian istri ketakutan, aduh ada apa nih? Kenapa bang? Nggak enak. Istimewa. Alhamdulillah. Di hatinya perasaan ini percobaan ini. Kok suami bilang istimewa. Akhirnya suaminya berangkat kerja, penasaran, dicek sayur asamnya. Setelah dicek, diminum sayur asam, bukan malah enak, malah disemprot semua isinya. Kenapa? Sayur asamnya lupa, tidak dikasih garam. Ini namanya sayur asam. Nangis, malu, hari pertama loh. Pengennya suami malah membuat kecewa, bolak-balik sampai suaminya datang, dipeluk sambil dipukul, bang, itu kan sayur asam, saya lupa tidak dikasih garam, namanya sayur asam. Kenapa dibilang istimewa? Nah lihat, suami yang tidak nuntut kekurangan pasangan istrinya, tapi mengisi kekurangan pasangan istrinya. Didudukkan, dek duduk. Dengarkan, abang punya uang, abang mau beli sayur asam dimanapun bisa. Tapi ingat wahai istriku, sayur asam ini enak bukan karena rasanya, tapi di saat saya makan sayur asam ini, saya lihat senyummu di hadapan wajahku, sehingga semuanya menjadi lupa. Kamulah yang membuat enak sayur asam ini, bukan karena garamnya. Akhirnya istri bilang, bang, yang saya tahu malaikat itu letaknya di surga, tapi mulai hari ini saya yakin ada malaikat yang Allah ciptakan menemani hidupku. Tanya suaminya, siapa itu deh? Laki-laki yang ada di hadapanku. Karena enak. Tidak tentu menuntut, saling mengisi kekurangan, bahagia. Atau kadang ada seorang suami nikah, gajian diberikan suaminya semuanya sama istri. Subhanallah, pas gajian pulang ke rumah ternyata uangnya hilang di tengah jalan. Di saat pulang, suami minta maaf, dik minta maaf ya, kenapa? Gaji bulan ini, hari pertama kita nikah ini, gajinya hilang di tengah jalan. Lihat istri yang soleha, yang mengisi kekurangan pasangan suaminya. Dijawab, bang, saya nikah dengan kamu itu bukan untuk mencari uang. Saya nikah dengan kamu bukan menjadi engkau mesin pencari uang, tapi saya menikah denganmu, saya berhusnuzon kepada Allah, kamu bisa mengantarkan saya ke surga. Tidak dituntut. Apa kata si suami, di yang saya tahu bidadari itu letaknya di surga. Mulai saat ini saya yakin ada bidadari yang Allah ciptakan untuk menemani hidup saya. Tanya, itu istri siapa itu bang? Perempuan yang ada di hadapanku. Kan enak, bahagia semuanya. Karena tidak tuntut menuntut. Nah coba dibalik, tuntut menuntut, katanya ada katanya ini. Istri kalau sudah akhir bulan itu kakak dulu lewatnya semuanya. Pakai spidol pulpen warna hitam. Ada sertanya lagi. Set HP baru, set emas baru, set gamis baru, bukan, oh semuanya. Akhirnya di saat pulang gajinya, uangnya hilang di tengah jalan. Akhirnya di saat masuk, gajinya mana? Mulai suami ketakutan, cerita, di maaf ya, gajinya uangnya hilang di tengah jalan. Oh, nggak marah, cuma ohnya ini agak panjang. Oh,
Masuk ke rumah, alhamdulillah kata suami, istri saya tidak marah. Dilempar bantal Pak Bu sama guling. Malam hari ini tidur di luar sama nyamuk. Dituntut. Tidur di luar sama nyamuk beneran itu sampai subuh baru dibuka. Akhirnya setelah itu seperti biasa ditawarin kopi. Diminum kopinya, dimuncratkan di wajah istrinya semuanya sambil dipukul ini meja. Kemudian suami itu berkata, hei istriku, kita nikah 5-7 tahun, kamu buat kopi nggak pernah enak. 5 tahun baru dituntut pada saat itu. 7 tahun nikah dituntut pada saat itu. Kenapa? Kalau sudah tuntut untuk sehingga nggak bakal berkah, nggak bakal baik. Kalau sudah rumah tangga tuntut untuk sehingga udah jauh-jauh hilangkan itu. Yang ada saling mengisi kekurangan. Suami Anda manusia, wahai para istri punya kekurangan. Istri Anda, wahai para suami punya kekurangan. Maka salinglah mengisi kekurangan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana mendapatkan rumah tangga sakinah warahmah? Harus belajar ilmu agama. Nggak mungkin khayal orang menikah nggak punya masalah. Nggak mungkin. Maka diantaranya saya pernah dengar guru kita Bu Yahya menjelaskan, kekompakan rumah tangga itu biasanya setelah 4 tahun. Kompak suami istri itu biasanya setelah 4 tahun. Nah, ini nih Al-Fakir Bab ini